Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasir Gani, NIM 203020054. Saya akan menjelaskan atau mereview makalah tentang urgensi akad pada lembaga keuangan syariah. Baik, yang pertama yaitu pengertian akad. Akad menurut bahasa artinya ikatan atau persetujuan, sedangkan menurut istilah akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang dengan orang lain untuk melaksanakan suatu perbuatan. Ketentuan akad berlaku dalam lembaga keuangan syariah. Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya hukum sesuai dengan syariah. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban dari persetujuan yang diberikan mitra sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Menurut para ulama hukum Islam, akad adalah ikatan atau pemahaman, sedangkan para peneliti mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah mencirikan akad sebagai kesepakatan atau komitmen. Baik, yang selanjutnya macam-macam akad dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu wadiah. Wadiah berasal dari kata wada asyai'a, yang berarti sesuatu yang dititipkan atau dititipkan kepada orang lain yang dapat menyimpannya sebagai titipan murni untuk pihak lain, baik pribadi maupun perusahaan, dan mengembalikannya kapan saja menginginkannya. Dalam ekonomi Islam, wadiah adalah titipan nasabah yang harus disimpan dan dikembalikan kapanpun nasabah mau. Bank bertanggung jawab untuk mengembalikan deposit. Yang kedua yaitu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk perjanjian kerjasama antara pemilik harta dengan pengelola harta. Pemilik harta menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dibisniskan. Jika untung-untungannya dibagi kepada pemilik harta dan pihak pengelola harta dengan kesepakatan di awal. Sementara itu, jika kerugian hanya dibebankan kepada pemilik harta, pengelola harta tidak dibebani dengan kerugian. Kerjasama ini terdiri dari kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Dan selanjutnya itu musyarakah. Sebutan lain dari musyarakah merupakan syarikah ataupun syirkah. Musyarakah menurut bahasa artinya al-ikhtilah, yang maksudnya aduk ataupun pencampuran. Arti ini percampuran ialah seorang mengombinasikan hartanya dengan harta orang lain. Alhasil antara bagian yang satu dengan yang lain susah buat dibedakan. Secara etimologis, musyarakah merupakan penggabungan, pencampuran ataupun sindikat. Yang keempat itu murabahah. Murabahah adalah prinsip yang diterapkan melalui mekanisme jual beli barang secara cicilan dengan penambahan margin keuntungan bagi bank. Porsi pembiayaan dengan akad murabahah saat ini berkontribusi 60% dari total pembiayaan perbankan syariah Indonesia. Nilai keuntungan yang dapat suatu bank bergantung pada margin laba. Yang kelima yaitu ijarah. Secara sederhana, ijarah diartikan sebagai transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Yang selanjutnya itu urgensi akad pada lembaga keuangan syariah. Akad merupakan unsur terpenting yang harus diperhatikan dalam bertransaksi. Karenanya akad yang menentukan suatu transaksi dinyatakan sah menurut syara atau batal, sehingga akad harus diperhatikan dari berbagai aspek pada baik dan rukun dan syaratnya, objek akad maupun yang mengakhiri akad. Jadi kesimpulannya itu akad merupakan suatu perjanjian kesepakatan untuk melakukan maupun tidak melakukan suatu perbuatan hukum yang disepakati oleh dua pihak atau lebih. Arti akad yang tercantum dalam Undang-Undang Perbankan Syariah yakni kesepakatan yang dilakukan secara tertulis
antara pihak bank syariah maupun unit usaha syariah kepada pihak lainnya, di mana kesepakatan tersebut membuat bahwa pihak masing-masing memiliki hak serta kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan prinsip syariah. Maksud dari sesuai dengan prinsip syariah yakni suatu perikatan yang dilakukan dua pihak atau lebih harus berlandaskan pada syariat Islam dan akan dianggap tidak sah apabila bertentangan dengan syariat Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.